Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya sayang. Kita akan memulai kembali pembelajaran untuk kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya, tepatnya di hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, anak-anak, sebaiknya kita seperti biasa berdoa dulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, boleh berdoa bersama ibu dengan mengucapkan basmalah. Mari kita ucapkan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, jika anak-anak sudah siap belajar, perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar masih mengenai tema hewan peliharaan dengan subtema ayam. Tetapi kita akan belajar tentang materi yang berbeda. Materinya apa? Nah, kita akan belajar tentang wujud benda. Di tema tanah waktu itu, kalau tidak salah di bulan Juli, Ibu pernah mengajarkan wujud benda. Apa itu wujud benda? Wujud benda adalah bentuk benda yang ada di sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Apa saja itu? Wujud benda itu terbagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Di bulan Juli itu Ibu pernah mengajarkan tentang benda padat dan benda cair. Hari ini Ibu akan menambahkan pembelajaran mengenai benda gas. Anak-anak simak ya, ulasan dulu tentang benda padat dan benda cair sebelum Ibu akan membahas tentang benda gas. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang tidak akan berubah wujud atau bentuk dan ukuran atau besarnya meskipun berubah tempat atau berpindah tempat. Nah, Ibu akan langsung memberikan contoh ya. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang memberi makan ayam-ayamnya. Memberi makannya di pekarangan rumah. Nah, di pekarangan rumahnya itu terdapat beberapa benda padat. Mari kita pelajari ya. Benda padat pertama adalah kandang ayam. Kandang ayam. Mengapa kandang ayam ini termasuk ke dalam benda padat? Karena jika berpindah tempat, jika anak ini memindahkan kandang ayam dari sini ke sini, dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, bentuknya akan tetap sama. Ya, tidak akan berubah bentuk. Oleh karena itu, kandang ayam ini bisa dikelompokkan sebagai benda padat. Lalu apalagi contoh benda padat? Pagar. Nah, di sekeliling pekarangannya ada pagar. Jika pagar ini dicabut, lalu dipindahkan ke halaman rumah yang lain, bentuk pagarnya akan tetap sama. Oleh karena itu, pagar bisa dikelompokkan sebagai benda padat. Nah, selanjutnya adalah beras. Anak ini sedang memberi makan ayam menggunakan beras. Coba anak-anak perhatikan, beras yang butiran-butiran kecil berwarna putih, jika dimasukkan ke dalam mangkuk, bentuknya tetap beras, tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, beras bisa dikategorikan atau dikelompokkan sebagai benda padat, tidak mencair, tidak menguap. Oleh karena itu beras disebut benda padat. Lalu ketika beras dilempar, diberikan kepada ayam-ayam ini untuk makan, apakah berasnya berubah bentuk menjadi besar ukurannya? Atau menjadi lebih kecil lagi, jadi bubuk? Tidak, ukurannya tetap seperti itu. Oleh karena itu beras bisa disebut benda padat. Anak-anak paham kan, benda padat itu adalah benda yang meskipun
dipindahkan meskipun dirubah tempatnya, bentuknya tetap seperti itu, tidak berubah. Itulah disebut benda padat. Sekarang Ibu akan ulas kembali sedikit mengenai benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Bentuknya akan sesuai pada tempat yang didiaminya, serta akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini adalah ciri-ciri benda cair. Ibu punya gambar nih. Ada keluarga yang mempunyai ayam ayam untuk dipelihara. Maaf ya sayang. Nah, ayam yang dipelihara ini dikandangin, lalu di sekitarnya diberi tumbuhan-tumbuhan untuk mempercantik kandangnya ya. Nah, ibunya si anak ini sedang menyiram tanaman ini. Airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, air untuk menyiram tanaman di sekitar kandang ayam ini bisa dimasukkan ke dalam benda cair, kelompok benda cair. Mengapa? Karena selain bentuknya cair, air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lihat, ibunya memegang di tempat yang lebih tinggi, lalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itulah sebab itu, air untuk menyiram tanaman ini bisa dikelompokkan sebagai benda cair. Lalu apa lagi? Nah, ada seorang anak juga memelihara ayam. Ini anak ayam. Lalu dia menuangkan air ke dalam gelas, ke dalam tempat nih, wadah, bukan gelas, wadah untuk minum ayam. Nah, salah satu ciri benda cair adalah jika kita tuangkan ke dalam benda yang lain, bentuknya akan mengikuti benda tersebut. Lihat, air yang dari teko dituangkan ke tempat minum ayam, bentuknya mengikuti bentuk tempat minum ayam. Oleh karena itu, air untuk minum ayam bisa dikategorikan atau dikelompokkan sebagai benda cair. Nah, paham kan anak-anak? Di benda cair itu selain bentuknya cair, juga memiliki ciri-ciri yang bisa berpindah tempat dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, yaitu mengalir. Selanjutnya bentuknya mengikuti tempat yang didiaminya. Jika kita simpan nih benda cairnya di dalam gelas, bentuknya seperti gelas, lalu kita pindahkan ke dalam baskom, bentuknya pun akan berubah menjadi baskom. Semoga anak-anak paham ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang bisa kita hirup, bisa kita cium baunya. Terkadang ada warna atau bentuk yang bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita pegang atau kita genggam. Itulah adalah pengertian dari benda gas. Jadi benda gas itu bisa kita cium baunya, bisa kita hirup. Terkadang ada warnanya atau bentuknya, tetapi tidak bisa kita pegang atau kita genggam. Itulah pengertian dari benda gas. Apa saja contoh benda gas? Ibu akan memberi contoh ya. Contoh yang pertama adalah angin. Apakah anak-anak bisa merasakan angin? Tentu bisa, rasanya sejuk, kadang terasa sangat dingin menusuk. Tapi tidak bisa anak-anak pegang. Lalu angin dari AC atau dari kipas angin. Nah, angin dari AC ataupun kipas angin bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita pegang. Oleh karena itu, ini bisa dikelompokkan sebagai benda gas. Selanjutnya adalah udara atau oksigen yang kita hirup. Kita bernafas menghirup oksigen atau udara, tetapi kita tidak bisa tuh memegang udaranya. Oleh karena itu, oksigen bisa
dikategorikan atau dikelompokkan sebagai benda gas. Selanjutnya awan di langit. Awan terlihat berwarna putih jika bendung berubah menjadi hitam, tetapi tidak bisa kita pegang karena pada dasarnya awan itu merupakan gas hasil penguapan air laut yang naik ke atas membentuk awan-awan putih di langit. Jika awannya sudah berisi air yang banyak, hasil penguapan akan berubah menjadi hitam. Selanjutnya asap kendaraan dan asap pembakaran. Kita lihat gambar-gambarnya ya, supaya anak-anak lebih paham. Nah, ada anak yang sedang duduk di bawah AC. Dia merasakan panasnya, sejuknya, angin dari AC, udara dari AC. Tetapi bisa dipegang tidak angin yang keluar dari AC ini? Tidak. Nah, oleh karena itu angin yang keluar dari AC bisa dikelompokkan sebagai benda gas. Selanjutnya tuh, ini ada angin meniup pepohonan. Anginnya meniup pepohonan ya. Kita bisa melihat pohonnya bergerak, tetapi apa kita bisa melihat anginnya? Tidak. Atau kita bisa memegang anginnya? Tidak ya sayang. Oleh karena itu angin dikelompokkan sebagai benda gas. Nah, ada orang yang sedang bernafas. Hirup, dibuang. Udaranya bisa dipegang nggak? Tapi bisa dirasakan, bisa dihirup, bisa dicium. Nah, oleh karena itu, oksigen atau udara yang kita hirup dikelompokkan sebagai benda gas. Selanjutnya awan nih. Meskipun awan banyak, tetapi awan ini termasuk benda gas. Kenapa disebut benda gas? Karena kita tidak bisa memegang awan, menggenggam awan. Bentuknya terlihat karena merupakan hasil penguapan air dari laut. Selanjutnya adalah gas yang ada di dalam tabung gas gini nih. Kita bisa cium baunya, tapi kita tidak bisa pegang. Kita bisa manfaatkan, tetapi kita tidak bisa pegang. Nah, ini yang berbahaya, asap kendaraan bermotor, asap truk yang mengangkut hewan-hewan, ayam dari peternakan. Asapnya suka hitam, bisa kita cium, bisa kita lihat warnanya gelap, hitam, tapi tidak bisa kita pegang. Begitupun dengan asap pembakaran sampah, kita bisa melihat warnanya, bisa cium baunya, tapi tidak bisa kita pegang. Itulah adalah contoh-contoh dari benda gas. Nah, dari penjelasan Ibu tentang wujud benda dari benda padat, benda cair, benda gas, semoga anak-anak paham. Hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya mudah karena mengulas penjelasan Ibu tadi. Tugas yang pertama, sebutkan benda padat yang ada pada gambar di bawah ini. Coba ada benda padat apa saja? Anak-anak tulis ya. Sudah jelas, Ibu sudah menjelaskan tadi. Anak-anak segera tulis. Lalu yang kedua adalah salah satu ciri dari benda cair yang ada pada di gambar di bawah ini adalah, coba lihat, apa cirinya dari benda cair yang ada di gambar ini? Ibu sudah jelaskan. Tugas yang ketiga adalah sebutkan 3 benda gas yang sering kamu rasakan dan kamu manfaatkan setiap hari, apa saja. Lalu, mengapa awan disebut benda gas? Dan yang terakhir, contoh benda gas yang berbahaya bagi kesehatan kita tuh apa? Coba anak-anak ulang kembali penjelasan Ibu jika anak-anak lupa ya. Nah, akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah melihat, sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi.
Tetap semangat belajar meskipun di rumah, dan tak lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan